Jadi dia bersaksi yang nantinya di polisi itu bahwa pacarnya si Manluk itu memukul Van sampai 50 kali, Rek. Setas banget. Halo Re, Assalamualaikum. Makasih ya udah klik video ini. Dan buat kalian, aku ucapin matur suwun sangat ya Re, karena udah balik lagi ke channel aku. Buat kalian yang mungkin belum kenal aku atau baru tahu aku, salam kenal ya Re, nama aku Ovi Nazar. Dan di channel ini, aku akan bagiin kalian seputar kisah, baik tragedi, insiden, atau mungkin kisah horor cerita nih arek-arek nih, yang bisa kita bahas di sini. Jadi stay tune di channel aku ya Re. Oke, Rek, di pertengahan malam Ramadan ini, alhamdulillah ya, kita udah mencapai pertengahan. Ini akan kita bahas mengenai kasus pembunuhan lagi, Rek. Untuk kasus pembunuhan ini kan di semua negara itu pasti ada ya, Rek, ya. Kayak kemarin kita mungkin sudah bahas di Rusia, kemudian kita sudah bahas di Jerman, juga kita sudah bahas di Amerika, itu kan. Sekarang kita bahas kasus pembunuhan yang paling brutal dan sadis banget nih, Rek, yang terjadi di Hong Kong. Jadi kita ke Asia nih ya. Seperti apa kisahnya, Rek? Gak usah lama-lama, langsung aja kita mulai. Ini dia The Hello Kitty Murderer. Nah, kita pasti nggak asing banget ya, Rek, dengan yang namanya boneka yang ini nih. Bonekanya lucu, kemudian semua anak-anak tuh biasanya suka ya, Rek. Terutama di zaman kita dulu kecil itu kan boneka ini tuh populer banget dan kayak pengen ngoleksi gitu ya semuanya. Tapi kalau sampai boneka ini itu dimasukin jasad orang yang sudah dipotong-potong. Nah, gimana menurut kalian, Rek? Mengerikan ya pasti, selucu apapun bonekanya kayak gitu. Seperti biasa sebelum masuk ke kronologi, Rek, kita akan kenalin dulu sosok Van Manye. Ini usianya sekitaran 20 tahun, Rek. Jadi Van Manye ini, atau kita sebut aja Van gitu ya, biar nggak panjang-panjang. Van ini adalah sosok wanita yang dibesarkan sejak kecil itu di rumah asuh atau panti, Rek. Jadi dia itu kayak dari keluarga yang terabai, gak peduliin dia, yang menaruh dia itu di panti kayak gitu. Jadi dia nggak dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, Rek. Kondisi inilah yang akhirnya mengakibatkan Van ini harus menjadi wanita yang tangguh, mandiri, dan harus tahan dengan berbagai keadaan dan kondisi ya, Rek, ya, dalam kehidupan gitu kan. Nah, Van ini, Rek, akhirnya berprofesi sebagai pengiring klub-klub malam dan juga sebagai hostess. Hostess ini tuh orang yang menyambut tamu dan mempersilahkan duduk kayak gitu ya, Rek, ya, FBI, yang biasanya ada di klub-klub malam gitu, Rek. Saat Van berumur 20 tahunan ini, status dia itu juga sudah menikah dan mempunyai seorang anak gitu ya, Rek. Nah, karena Van ini juga profesinya adalah sebagai hostess dan juga pengiring-pengiring klub malam, dia pastinya banyak nih bertemu dengan customer seperti kayak gangster, pengedar narkoba, dan lain sebagainya ya, Rek, ya. Hingga akhirnya membuat ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Chan Manlok, atau kita panggil aja Manlok gitu ya, berusia 30 tahun. Manlok ini, Rek, adalah seorang pengedar narkoba dan juga seorang gangster. Jadi dia itu kayak punya geng gitu ya, Rek. Orang yang punya geng, yang mana dia juga adalah pengedar narkoba gitu kan. Nah, karena si Manlok ini juga sering bertemu dengan si Van gitu ya. Mungkin karena Van ini juga menurut dia itu wanita yang ya lumayan cantik gitu. Dan karena mereka juga sering berinteraksi, sering ketemu gitu kan, cinlok, dan akhirnya ngobrol-ngobrol kayak gitu, menjadikan keduanya itu saling tertarik, Rek. Jadi Van dan Manlok ini itu ada perasaan suka gitu ya. Meskipun Van ini juga sudah berstatus menjadi seorang istri. Jadi bisa dibilang ini selingkuh nggak sih, Rek? Ya, gitulah pokoknya. Nah, si Manlok dan si Van ini akhirnya kan terus-terusan pacaran tuh ya, hingga menjadikan Van ini tuh ngikut si Manlok, Rek. Awalnya kan Van ini tuh nggak mengkonsumsi narkoba ya, karena dia pacaran sama Manlok yang notabene itu pengedar narkoba, gangsternya ini. Jadi si Van akhirnya ikut-ikutan deh kecanduan narkoba kayak gitu, Rek. Hingga pada tahun 1999, Van ini tuh lagi sakau gitu ya, dia butuh banget uang. Ya karena kalau orang yang sudah make ya itu pasti kan butuh uang terus. Karena kan kalau dia itu lagi pengen konsumsi obat itu atau lagi sakau mungkin ya, gimana caranya agar dia bisa mendapatkan uang dan bisa mengkonsumsi obatnya lagi kayak gitu kan, Rek. Terus pada saat itu, Rek, si Van ini tuh sangat membutuhkan uang nih untuk membeli obat-obatan. Ya kan dia latar belakangnya itu sebagai pengiring klub gitu ya, atau hostess. Jelas uangnya itu nggak cukup, Rek, kalau misalkan dia itu make. Nah, akhirnya gimana caranya dia harus mendapatkan uang ini, Rek? Akhirnya dia itu mencuri uang dari Manlok.
Jadi dia mengambil dompetnya Manluk dan mengambil uang sebesar 4.000 dolar untuk diberikan obat-obatan. Tanpa disadari Van, ternyata tindakannya itu adalah awal dari sebuah kenaasan yang akan ia alami nanti, Re. Ya kan karena si Van ini harusnya udah tahu tuh ya, pacarnya itu kan gangster. Jelas kan orangnya itu sangat-sangat gitu ya, Re, atau berbahaya. Gimana bisa-bisanya dia mencuri dompet si Manluk kayak gitu kan, Re. Terus Re, Manluk ini akhirnya sadar kalau dompetnya ini hilang dan pasti dicuri oleh pacarnya si Van kan. Dan pada tanggal 17 Maret 99 nih, Manluk mengirim kaki tangannya yang bernama Lung Sing-cho dan Lung Wai-lun untuk menangkap si Van, Re. Mereka berdua ini disuruh oleh Manluk untuk menculik si Van agar mempertanggungjawabkan perbuatannya tadi, Re. Awalnya si Manluk ini tuh niatnya pengen menculik Van itu untuk menjadikan Van itu sebagai pelacur ya, Re. Jadi pengen mengeksploitasi si Van dan memerasnya dalam bisnis prostitusi. Karena kan si Manluk ini gangsternya itu juga berkecimpung di dunia bisnis prostitusi tadi, Re. Namun rencana itu ternyata berubah, Re. Awalnya si Manluk ini tuh udah nyuruh si Van buat balikin nih duitku gitu kan. Nah udah dibalikin sama si Van, jumlahnya sekitar 4.000 dolar, Re. Beserta bunganya menjadi 10.000 dolar. Nah si Manluk nggak mau tuh cuma dibayar 10.000 dolar. Dia pengen tambahan bunga lagi sebanyak 16.000 dolar kayak gitu. Nah si Van nggak punya uang, Re, karena kan dia itu bukan orang kaya ya. Dan kerjanya itu ya cuma part time atau serabutan kayak gitu kan. Jadi dia nggak sanggup untuk membayar 16.000 dolar yang diminta oleh Manluk. Nah, akhirnya membuat si Van ini diculik lah sama kaki tangannya si Manluk, Re. Ya gimana ya, Re, ya? Secara 16.000 dolar itu udah 4 kali dari jumlah yang dicuri oleh Van kan. Ya pasti si Van nggak sanggup dan merasa keberatan. Setelah akhirnya si Van ini udah diculik ya sama kaki tangannya Manluk dan ditaruh di sebuah apartemen di Granville Road, Hong Kong, Re. Dimana kebetulan apartemennya itu, Re, mulai dari spray, gorden, sampai aksesoris-aksesoris seperti boneka-bonekanya di situ itu adalah Hello Kitty, Re. Jadi di situ itu ada boneka Hello Kitty besar berbentuk putri duyung gitu, Re. Lucu banget ya. Yang akhirnya boneka ini nanti yang akan menjadi mengenaskan. Si Manluk dan kaki tangannya ini itu akhirnya berencana untuk gimana kita siksa aja si Van ini selama 1 bulan gitu kan. Ya udah akhirnya kaki tangannya setuju nih. Yang membuat mereka bertiga itu menyiksa si Van selama 1 bulan lamanya, Re. Jadi si Van ini mengalami penyiksaan yang luar biasa di apartemen itu. Penyiksaannya di situ pun juga tergolong sadis dan luar biasa, Re, di mana Van itu diperkosa atau diruda paksa oleh mereka bertiga secara bergiliran. Terus mereka juga memukuli Van tuh dan sampai menyuruh Van itu, Re, memakan kotoran manusia, Re. Karena Van ini tuh lapar tau pastinya, berhari-hari disiksa. Itu nggak dikasih makan, tapi dikasih makannya ini malah kotoran manusia, Re. Penyiksaannya juga ada lagi, Re, di mana mereka bertiga itu membakar kulit Van pakai api gitu ya, terus lilin-lilin kayak gitu juga. Wah, luar biasa sih. Saat penyiksaannya pun ada pacar Manluk namanya Afong berusia 13 tahun yang ikut menyaksikan tuh bagaimana Van disiksa. Jadi dia bersaksi yang nantinya di polisi itu bahwa pacarnya si Manluk itu memukul Van sampai 50 kali, Re. Stres banget. Nah, si Afong melihat pacarnya si Manluk kesurupan kayak gitu, mukulin si Van sampai 50 kali. Dia nggak malah kayak, udah saya cukup, kasihan kayak gitu. Ya enggak, malah dia ikutan gabung, Re. Jadi dia ikutan mukulin si Van ini, sampai akhirnya si Van ini mati, Re. Karena traumatic shock gitu ya. Ya karena memang penyiksaan demi penyiksaan telah dilaluinya ya, Re, ya. Mulai dari penyiksaan pemukulan, pembakaran, dan lain sebagainya. Setelah akhirnya mengetahui bahwa si Van ini sudah mati ya, Re, ya, mereka bertiga itu memindahkan jasad Van ke dalam bathtub, Re. Nah, saat di bathtub itu, tubuhnya Van itu dipotong kecil-kecil kayak gitu dengan menggunakan gergaji, Re. Udah kayak kayu aja. Gak sampai di situ, mereka juga merebus kepalanya si Van dengan panci yang digunakan untuk makan malam di apartemen itu, Re. Gak hanya itu, Re, mereka bertiga ini juga memasak atau merebus kepalanya si Van yang kemudian akhirnya dijahit dan dimasukkan ke dalam sebuah boneka Hello Kitty yang besar di situ berbentuk putri duyung, Re. Selain itu, giginya si Van dan juga beberapa organ tuh dimasukkan mereka ke dalam sebuah kantong plastik yang akhirnya nanti akan ditemukan nih, Re, di sebuah kanopi toko di bawah apartemen.
Nah, setelah akhirnya mereka semua itu menyelesaikan penyiksaan si Van, bahkan sampai membersihkan jasadnya seperti itu, hingga pada bulan Mei tahun 99, itu si Akfong, pacarnya si Manlok, sering banget bermimpi buruk, Re. Jadi mimpinya ini, dia itu ditemui oleh seorang wanita yang disiksa sampai mati, Re. Siapa lagi kalau bukan si Van. Nah, karena si Akfong ini panik kan, kemudian takut karena dia harus mimpi buruk kayak gitu terus, yang akhirnya membuat dia itu melaporkan kejadian yang kemarin ke polisi, Re. Jadi dia mengakui hal itu kepada polisi, sampai awalnya polisi itu nggak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Akfong. Awalnya itu nggak digubris gitu Rek sama polisi, ini anak ini beneran apa gimana gitu kan. Nah akhirnya setelah dicek sama polisi di lokasi apartemen itu, nah bener dong akhirnya polisi menemukan sebuah boneka Hello Kitty berbentuk putri duyung tadi yang besar itu, di dalamnya itu sudah ada jasad yang terpotong-potong. Udah nih, akhirnya polisi udah nemuin tuh jasad dari si Van sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Akfong. Ya akhirnya polisi mencari dong, ini siapa lagi pelakunya kayak gitu. Hingga Akfong akhirnya bilang bahwa pelakunya ini Pak, dan polisi berhasil menangkap Chan Manlok dan beserta dua kaki tangannya itu untuk akhirnya diringkus ke kantor polisi dan menjalani hukuman dan pengadilan. Setelah akhirnya melalui proses pemeriksaan, penjara, dan persidangan yang panjang nih, akhirnya fix mereka berempat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pembebasan bersyarat setelah penjara 20 tahun. Nah, berita pembunuhan Van ini akhirnya tersebar ke khalayak luas menjadikan apartemen di Greenfield Road, Hong Kong itu sepi penghuni. Penghuni di situ memutuskan untuk keluar dari situ karena mereka bersaksi bahwa mereka telah dihantui oleh hantu Van. Yang akhirnya pada tahun 2012, apartemen Greenfield Road di Hong Kong itu akhirnya dihancurkan oleh pemerintah. Ya karena adanya rumor-rumor yang tadi berkeliaran, kemudian di situ juga sepi penghuni. Jadi sudah lama banget nggak ada yang mau tinggal di situ. Jadi itu dia kasus The Hello Kitty Murderer, di mana pembunuhan itu sangat melegenda di zaman itu di Hong Kong. Dan pembunuhan ini juga membawa nama-nama Hello Kitty sebagai karakter yang lucu yang gemes, banyak orang yang suka, menjadi sosok karakter yang akhirnya menakutkan karena dia ternyata dijejali oleh jasad-jasad seseorang kayak gitu. Oke jadi itu tadi kisahnya ya. Aku ganti intinya ingetin kalian, buat kalian yang mungkin punya kisah atau pengalaman pribadi, baik horor maupun pengalaman yang lain gitu ya. Kalian bisa banget kirimin cerita kalian itu ke email aku yang ini, Nanti akan ada gift bagi kalian yang ceritanya dipilih dan aku masukin ke konten aku di YouTube ini, Oke, mungkin itu dulu dari aku. Makasih buat kalian dan aku minta maaf banget. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan kita akan jumpa lagi di kisah-kisah baik tragedi maupun insiden yang lebih seru di channel aku ya. Jadi stay tune di sini. Terima kasih. Salam dari aku, Assalamualaikum. Bye.